Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Lestari Ningsih, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, dari kelas Hukum Acara Perdata dan Pengadilan Agama. Saya dari kelompok 5 akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, ada Iyat Karnita Amelia. Kemudian yang kedua, ada Maulana Sidik. Yang ketiga, ada Solahuddin Tiflen. Dan yang terakhir, ada Muhammad Febrianto. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau membawakan materi tentang kesimpulan dan putusan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang kesimpulan dan putusan. Jadi, pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Dapat dilihat dalam pasal 164 HIR. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat objektif. Kemudian, putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim berdasarkan pasal 178 HIR atau 189 RBG. Setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Nah, dari latar belakang yang telah saya sampaikan, kelompok 5 akan membagi dalam 4 sub. Yang pertama yaitu kesimpulan penggugat dan tergugat. Kemudian yang kedua yaitu putusan hakim perkara perdata. Dan yang ketiga jenis-jenis putusan hakim. Lalu yang terakhir, asas-asas putusan. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu kesimpulan penggugat dan tergugat. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan kesimpulan dari penggugat ataupun tergugat. Kesimpulan di sini adalah suatu abstraksi dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan yang telah dibuktikan. Kesimpulan merupakan suatu uraian mengenai hasil-hasil sidang, yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dalam menjawab dikaitkan dengan alat bukti. Isi pokok dari kesimpulan yaitu hal-hal yang menguntungkan para pihak sendiri. Jadi ketika kesimpulan yang diberikan oleh penggugat dan tergugat setelah jawab-menjawabnya penggugat dan tergugat, penggugat dan tergugat pun memberikan kesimpulan yang dibuat setelah hakim memberikan pertimbangan hukum dan melakukan pembuktian. Penggugat atau pemohon dan tergugat atau termohon menyampaikan kesimpulan akhir terhadap perkara yang sedang diperiksa. Setelah melalui beberapa tahapan beracara pada peradilan perdata, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban atas gugatan dari tergugat, replik duplik, pembuktian, akhirnya masing-masing pihak yang berperkara sampai pada kesimpulan masing-masing atas proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Untuk itu, baik penggugat maupun tergugat membuat kesimpulan atau diberi kesempatan oleh hakim untuk mengajukan kesimpulannya yang diserahkan kepada majelis hakim dalam satu persidangan secara bersamaan. Bagaimana bentuk dan isi kesimpulan? Biasanya diserahkan kepada masing-masing pihak yang berperkara. Hakim hanya memberikan kesempatan kepada para pihak, dan itu pun tidak wajib. Artinya, bisa saja masing-masing pihak tidak membuat kesimpulan dan menyerahkan kepada hakim. Tetapi,
Umumnya, masing-masing pihak berperkara mengajukan kesimpulan. Jadi pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Menurut pandangan masing-masing atau menurut pandangan si penggugat atau orang yang disebut tergugat, kesimpulan ini yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis. Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat putusan. Jadi sekian penjelasan yang saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke putusan hakim. Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut, pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dalam beberapa literatur, para ahli hukum mencoba untuk memberikan definisi terhadap apa yang dinamakan dengan putusan hakim, atau biasa disebut dengan putusan pengadilan. Terdapat beberapa definisi mengenai putusan hakim, namun bila dipahami secara sesama di antara definisi-definisi tersebut, maka kita akan mendapatkan suatu pemahaman yang sama antara satu definisi dengan definisi yang lainnya. Yang pertama datang dari definisi Profesor Sudikno Mertokusumo SH, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang saat itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini, Profesor Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah yang diucapkan di depan persidangan. Sebenarnya putusan diucapkan di persidangan memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis. Namun, apabila ternyata ada perbedaan di antara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan. Karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan. Hal ini sebagaimana yang diinstruksikan oleh Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan, konsep putusan harus sudah selesai. Sekalipun maksud surat edaran tersebut ialah untuk mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah dengan adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis. Sementara itu datang dari definisi yang lainnya seperti dari Lilik Mulyadi dan Ridwan Sahroni SH memberikan definisi putusan yang hanya terbatas dalam ruang lingkup hukum acara perdata. Lilik Mulyadi memberikan definisi putusan hakim yang ditinjau dari visi praktis atau teoritis. Itu putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya, yang dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Sedangkan Ridwan Sahroni Esa lebih suka menggunakan istilah putusan pengadilan sebagai pernyataan yang diucapkan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Jenis-jenis putusan.
Jenis-jenis putusan itu ada dua. Yang pertama putusan sela dan yang kedua adalah putusan akhir. Putusan sela itu putusan yang diberikan oleh hakim sebelum memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara. Tujuan dijatuhkannya putusan sela ini semata-mata untuk mempermudah atau memperlancar kelanjutan pemeriksaan perkara yang akan atau sedang dihadapi. Putusan sela ini memiliki macam-macamnya. Ada 4 macam putusan sela. Yang pertama putusan preparatoir, yaitu merupakan salah satu spesifikasi yang terkandung dalam putusan sela. Yang kedua putusan interlokutoir, merupakan bentuk khusus putusan sela yang dapat berisi bermacam-macam perintah yang menyangkut masalah pembuktian. Yang ketiga, putusan inkedentil adalah salah satu jenis putusan sela yang berhubungan dengan adanya inkiden yang diartikan dalam RV. Yang keempat, putusan provisional, yakni keputusan yang bersifat sementara, diatur dalam pasal 180 HIR dan pasal 191 RBG. Yang kedua, putusan akhir. Putusan akhir dengan berakhirnya proses pemeriksaan pokok perkara, kini tibalah saatnya bagi hakim atau majelis hakim yang menangani perkara untuk menjatuhkan putusan akhir guna menyelesaikan dan mengakhiri sengketa yang terjadi di antara para pihak yang bersengketa. Putusan akhir ini ditinjau dari beberapa segi. Dari segi tinjauan dari sifat putusan dan dari ditinjaunya dari isinya. Putusan hakim ini dibagi lagi dalam 2 bentuk masalahnya. Yang pertama ditinjau dari sifat putusan. Itu ada putusan deklaratoir, putusan konstitutif, dan putusan kondemnatio. Sedangkan ditinjau dari isinya, putusan hakim ini dibagi lagi tadi menjadi 2 bentuk permasalahan. Yang pertama dalam aspek kehadiran para pihak, yang kedua itu dalam menetapkan secara pasti hubungan hakim antara para pihak bertitik tolak. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan asas-asas putusan. Pembahasan mengenai cacat tindaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya, asas-asas tersebut terdapat dalam pasal 178 HIR atau 189 RBG dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu, peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, jurisprudensi, atau doktrin hukum. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan, menurut pasal 178 ayat 1 HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah, pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya, putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan pada pasal 178 ayat 1 HR atau 189 ayat 1 RBG dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Asas kedua yang digariskan oleh pasal 178 ayat 2 HR atau pasal 189 ayat 2 RBG dan pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang. Dan yang selanjutnya, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Berdasarkan pasal 178 ayat 3 HR atau pasal 189 ayat 3 RBG dan pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan dianggap telah melampaui batas wewenang atau ultra vires, yakni bertindak melampaui wewenangannya. Apabila putusan mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat atau invalid, meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikat baik, maupun sesuai dengan kepentingan umum. Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah atau ilegal, meskipun dilakukan dengan itikat baik. Dan yang terakhir yaitu diucapkan di muka umum. Persidangan dan keputusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Melalui asas fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip pengadilan terbuka untuk umum, mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan, hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dengan persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang dan terbuka untuk umum. Pelanggaran terhadap hal ini ditegaskan dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum. Sekian penyampaian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia materi yang dapat disampaikan oleh kelompok 5. Kemudian, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi tersebut. Kesimpulan penggugat dan tergugat. Kesimpulan penggugat dan tergugat merupakan suatu uraian mengenai hasil sidang, yaitu penjabaran dari dalil-dalil yang telah disampaikan para pihak dalam menjawab-penjawab dikaitkan dengan alat bukti. Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada majelis hakim yang menangani perkara perdata, majelis hakim akan bermusyawarah untuk membuat putusan. Kemudian, keputusan hakim adalah suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, dan diucapkan di depan persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara perdata pada umumnya, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara perdata guna tercapainya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Jenis-jenis putusan hakim ada 2. Yang pertama yaitu putusan sela. Putusan sela dapat dikualifikasikan dalam beberapa macam putusan, antara lain yaitu putusan prepature,
putusan interlocutor, putusan incidental, dan yang terakhir adalah putusan profesional. Yang kedua yaitu putusan akhir atau yang lazim disebut dengan istilah end vonis. End vonis dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi putusan dan ditinjau dari isi putusan. Asas-asas putusan terdapat dalam pasal 178 HIR atau 189 RBG dan pasal 50 UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, dan diucapkan di muka umum. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.